Ada kalanya dalam hidup ini, kita merasakan sehat dan ada kalanya kita sakit. Ketika kita sehat, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat sehat, dengan kesehatan yang ada pada diri kita, banyak sekali nikmat lainnya yang dapat kita rasakan. Jaga pola hidup sehat agar jauh dari penyakit. Diabetes mungkin mengubah hidup Anda, tapi Andalah yang mengendalikannya. Tetaplah positif dan yakin pada kemampuan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk adik-adik siswa SMA Negeri 1 Bangkinang. Izinkan kami dari kampus Universitas Pahlawan Tuan Guru Tamujai dari program studi S1 Keperawatan. Di sini kami akan melakukan penyuluhan penyakit yaitu diabetes mellitus. Saya tidak sendiri, ditemani beberapa teman saya. Saya sendiri bernama Azman. Ada kakak kita yang bernama Perkenalkan, nama saya Jenel Pitasari, biasa dipanggil Tia. Selamat pagi. Cowok kalian sama cewek. Oke, kita ulangi lagi. Selamat pagi. Pendek, panjang, pendek. Oke, kita mulai. Panjang, pendek, pendek, pendek. Sebelum bersama diri kita mulai dengan kebaikan juga menyampaikan tentang penyuluhan diabetes yang kepada adik untuk mendengarkannya dan memahaminya. Nanti di sesi akhir kakak-kakak ini akan memberikan pertanyaan. Siapa yang dapat menjawab pertanyaan akan dikasih hadiah juga. Kita akan memulai materi. Penyuluhan kami di sini ialah tentang penyakit diabetes mellitus. Di sini adik-adik sudah tahu apa itu diabetes mellitus? Siapa tahu? Karena adik-adik sudah tahu, maka dengarkan materi atau penyuluhan penyakit tentang diabetes mellitus yang akan disampaikan oleh kakak kita yang cantik ini, Dian Pitasari. Kepada kakak, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini adik-adik udah tahu apa belum? Apa itu penyakit diabetes mellitus? Nah, penyakit diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang sering kita kenal dengan penyakit kencing manis.
Nah, penyakit hepatitis ini karena tingginya kadar gula darah di dalam tubuh kita yang disebabkan oleh rusaknya pankreas. Kemudian menurut IDF atau International Diabetes Federation, negara kita yaitu negara Indonesia menduduki peringkat kelima negara terbesar dengan penderita penyakit diabetes, yaitu berjumlah 19,5 juta pada tahun 2021. Kemudian akan menjadi kenaikan diprediksi pada tahun 2045 sebanyak 28,6 juta. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai klasifikasi atau pembagian dari diabetes mellitus. Nah, sebenarnya secara klasika atau secara umum diabetes mellitus itu hanya terbagi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Mungkin keluarga kita, teman-teman kita, beranggapan bahwa diabetes mellitus itu tipe yang basah dan tipe yang kering. Mungkin mereka beranggapan kalau menderita diabetes yang memiliki luka yang nanas, sudah sembuh itu diabetes basah, dan menderita diabetes yang punya lurus itu dinamakan diabetes kering. Nah, kalau ada yang tahu itu semuanya adalah persepsi yang salah atau anggapan yang salah. Dan sebenarnya diabetes mellitus itu yang pertama diabetes mellitus tipe 1. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini adalah diabetes mellitus yang sangat jarang terjadi. Hanya terjadi sekitar 5% di dunia dan biasanya terjadi pada anak-anak. Jadi seumuran kalian. Penyebabnya itu penyebab utamanya adalah karena genetik atau keturunan. Jadi kalau ada orang tuanya, saya, ibunya, kakek, atau neneknya, kemudian saudaranya yang menderita penyakit diabetes mellitus, maka kemungkinan besar kalian juga akan menderita penyakit diabetes mellitus. Jadi pada kalian dalam mengontrol atau mengendalikannya. Lalu yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2. Nah, diabetes mellitus tipe 2 ini sering terjadinya pada usia dewasa atau lansia sekitar umur di atas 30 tahun. Penyebabnya adalah karena faktor usia tadi dan juga karena gaya hidup atau pola makan yang tidak baik. Penderita diabetes mellitus tipe 2 ini sangat banyak terjadi atau korbannya diderita oleh binatang sekitar 90% sampai 95% orang di dunia. Kemudian yang ketiga adalah diabetes mellitus gestasional. Ini merupakan pembagian diabetes mellitus secara spesifik, di mana diabetes mellitus gestasional ini terjadi pada ibu hamil, yaitu pada wanita yang sebelumnya tidak pernah menderita diabetes, tapi saat ia hamil masih ternyata ia menderita diabetes dan didiagnosa menderita diabetes mellitus ini. Tetapi bedanya dengan diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, diabetes gestasional ini penderita itu bisa kembali karena kadar gula darahnya akan kembali saat ibu hamil ini telah melahirkan anaknya. Dan di sini ada tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Yang pertama ada meningkatnya buang air kecil atau poliuria. Nah, di sini meningkatnya buang air kecil itu maksudnya rasa ingin buang air kecil itu di kala-kala hari atau seseringnya lah rasa kita tuh ingin buang air kecil. Yang kedua ada rasa haus berlebihan atau polidipsi. Polidipsi ini hilangnya air dari tubuh karena sering buang air kecil yang menandakan dia merasa haus dan membutuhkan banyak air untuk mengganti cairan yang hilang. Yang ketiga ada penurunan berat badan. Yang ketiga pada penyandang diabetes, hormon insulin tidak dapat mendapatkan glukosa yang digunakan sebagai energi. Yang keempat ada sering lapar. Nah, sering lapar ini rasa lapar berlebihan merupakan tanda diabetes. Ketika kadar gula darah menurun drastis, tubuh mengira mendapatkan makanan dan membutuhkan glukosa untuk sel. Yang kelima adalah masalah kulit. Masalah kulit gatal mungkin akibat seringkali menjadi tanda peringatan diabetes. Yang kedua ada penyembuhan luka lambat. Lambatnya penyembuhan luka terjadi karena pembuluh darah mengalami kerusakan akibat glukosa dalam jumlah yang berlebihan yang mengelilingi pembuluh darah dan arteri. Yang ketiga ada infeksi jamur. Kemudian yang keempat ada iritasi genitalia. Iritasi genitalia ini apa? Kandungan glukosa yang tinggi dalam kulit membuat darah genitalia jadi seperti sariawan dan akibatnya menyebabkan pembengkakan dan gatal. Kemudian ada pandangan kabur, pembuluh darah tidak menjadi lemah setelah bertahun-tahun mengalami hiperglikemia. Nah, kalau pandangan kabur ini sering terjadi pada lansia ya. Kalau yang terakhir ini ada kesemutan atau mati rasa. Kesemutan dan mati rasa di tangan dan kaki, bersamaan dengan rasa sakit yang membakar atau membunuhkan adalah tanda bahwa seorang mengalami kerusakan karena diabetes. Kenapa gula darah naik setelah kesemutan? Nah, penjelasannya adalah ketika kita makan makanan yang berkarbohidrat, makanan yang berkarbohidrat apa? Nasi. Yeay, nah, ketika kita makan makanan yang berkarbohidrat seperti nasi, roti, nah karbohidrat tersebut akan dipecah menjadi gula atau glukosa oleh sistem pencernaan tubuh kita. Nah, prosesnya adalah setelah makanan masuk ke dalam mulut dan ditelan masuk ke lambung dan menuju ke usus halus, maka dipecah menjadi gula atau glukosa. Kemudian gula atau
terjadi dalam jangka waktu yang panjang atau secara terus-menerus, di mana seorang tersebut mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, kemudian makanan masalahnya minuman seperti teh, kemudian makan manis, kue dan sebagainya, maka pankreas itu kita ada satu organ yang bernama pankreas. Pankreas ini itu sebagai pabrik yang menghasilkan insulin. Insulin ini adalah alat transformasi yang mengantarkan glukosa ke darah masuk ke sel atau ke jaringan tubuh kita. Nah, pankreas ini tadi akan menghasilkan hormon insulin. Insulin ini berfungsi sebagai kunci untuk membuka sel organ agar bergerak masuk ke dalam sel atau tubuh ginjal dan energi. Nah, ini merupakan sumber energi bagi tubuh kita seperti energi dari otak dan organ kita. Pada orang diabetes, insulin ini bekerja dengan efektif sehingga kadar gula darahnya sangat naik, maka dapat berlaku pada orang yang sehat dan orang yang normal. Sedangkan pada orang yang diabetes ada dua skenario. Yang pertama itu kalau terjadi diabetes itu, pankreas tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Jadi gula dan glukosanya tidak dapat masuk ke dalam sel atau organ. Nah, kondisi ini mempengaruhi pada genetik atau keturunan tadi. Dan yang kedua adalah penderita diabetes atau 2, di mana pankreas masih bisa menghasilkan hormon insulin. Berbeda dengan tipe 1, hormon insulinnya tidak diproduksi sama sekali. Tipe 2, hormon insulinnya diproduksi, tetapi jumlahnya yang minimal atau sangat sedikit, sehingga banyak gula darah yang tinggal di dalam darah. Nah, hal ini menyebabkan gula darah penderita diabetes selalu melonjak tinggi sehingga sulit turun kembali dan juga menjadi anemia. Nah, jika mencapai kadar gula darah ini lagi terjadi dalam jangka waktu yang lama dan tidak diagnosi, maka dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti kerusakan saraf, gangguan ginjal, penyakit jantung, dan sebagainya. Nah, itu ada penjelasan mengenai ginjal kenapa gula darah naik saja. Baik, yang terakhir itu cara mencegahnya diabetes di usia muda seperti kalian. Baik, cara mencegah diabetes mellitus, karena diabetes mellitus ini dapat menyerang siapa saja, baik tua maupun muda, ataupun baik laki-laki atau perempuan. Di sini cara pencegahannya bisa melakukan rutin olahraga. Perharinya kita bisa melakukan olahraga selama 30 menit perharinya. Kemudian jaga berat badan agar tidak obesitas, karena obesitas ini merupakan orang dengan berat badan berlebih. Yang ketiga yaitu menerapkan pola makan sehat. Ini yang keempat yaitu pengecekan gula darah secara berkala. Dilakukannya pengecekan gula darah ini berfungsi agar berapa kadar gula darah yang ada di dalam tubuh kita. Yang kelima yaitu mengelola stres. Kemudian yang keenam rajin minum air putih. Kita dianjurkan minum air putih sebanyak 2 liter per hari atau setara dengan 8 gelas. Yang ketujuh yaitu mempertahankan kadar vitamin D. Kadar vitamin D ini seperti ikan salmon, sayur-sayuran, dan buahnya seperti buah alpukat. Kemudian yang kedelapan yaitu menghentikan kebiasaan merokok. Lagi cowok-cowok yang merokok agar terhindar dari penyakit diabetes mellitus, mohon dikurangi, kalau bisa dihentikan. Baik, itu tadi cara mencegah penyakit diabetes mellitus. Ucapkan terima kasih kepada kakak. Oke. Itu yang dia maksud tadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari silakan. Yuk. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang disampaikan kakak tadi? Ayo. Cepat, siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas. Di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan materi dari kakak tadi, bahwasanya penyakit diabetes itu merupakan sebuah penyakit gula yang disebabkan oleh kelebihan gula ataupun kekurangan insulin pada tubuh yang terdapat di pankreasnya tubuh. Jadi bisa dikatakan bahwasanya penyakit diabetes ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh pola makan yang berlebihan ataupun cara pola hidup kita yang tidak teratur. Kayak gitu tadi. ada yang tidak boleh merokok? Dia merokok? Bagi 2 dong. Dari kakak kita punya apa ya? Perlunya gula di dalam tubuh. Jika gula berlebihan menjadikan
naik gula darah sehingga menyebabkan diabetes, justru berapakah yang harus kita gunakan gula di dalam tubuh perharinya Kak? Yang normalnya. Jadi gitu Kak. Baik, pertanyaan bagus dari adik-adik, yaitu pertama kali yang akan dijawab oleh Kak Rita Biana. Pertanyaannya tadi, kalau kita mengonsumsi gula darah nih berlebihan pasti naik. Kalau gula darah yang tubuh kita, kalau gula darah juga gak baik ya. Nah, berapa sih kadar yang sebaiknya kita konsumsi? Pertanyaannya bagus. Akan kita jawab. Sebenarnya tidak ada patokan pasti mengenai berapa kadar gula darah yang kita konsumsi. Tetapi ada data dari Kementerian Kesehatan menyarankan itu 50 gram gula atau setara dengan 4 sendok makan. Tapi kan kita nggak bisa kayak gula itu kan nggak bisa dari gula pasti itu aja, pasti dari makan lain seperti nasi. Jadi kita tidak bisa menyetarakannya berapa sendok nasi, berapa itunya. Jadi akan itu bisa dicek atau dianalisa oleh ahli gizi, di mana ahli gizi kita akan menentukan di dalam nasi itu berapa, misalnya satu porsi nasi, satu mangkok nasi, berapa gula darahnya, berapa kalorinya, berapa proteinnya. Jadi itu merupakan dilakukan analisa lagi oleh ahli gizi. Tetapi data kementerian itu menyarankan 50 gram. Jadi kalau misalnya kita buat teh, berarti cuma sendok makan. Nah, berarti kalau misalnya kita fokus pada teh aja, berarti itu bisa 2 gelas teh. Berarti kan 4 sendok makan, berarti 2 gelas teh. Jadi kalau untuk makanan seperti dari nasi, dari roti, tergantung apanya, banyak nasinya, tergantung banyak rotinya. Baik, pertanyaan terakhir dari siapa ya? Terakhir Pak. Mengapa orang yang memiliki berat badan berlebih cenderung terkena diabetes? Orang obesitas. Nah, di sini tubuhnya akan menghasilkan lebih banyak lemak dan hormon yang dapat menurunkan sensitivitas insulin. Nah, kalau orang itu kan cenderung dengan lemak yang banyak. Orang berat badannya banyak itu nggak apa-apa, karena makan yang lebih banyak kan daripada porsi normalnya, tinggi kalorinya. Nah, yang menyebabkan lemak yang misalnya kan porsi orang yang obesitas ini pasti porsi makannya lebih banyak dibandingkan dengan orang yang berat badannya ideal atau berat badannya normal. Nah, kita lihat porsi makannya, apakah nasinya lebih banyak, kemudian suka makan manis. Orang yang obesitas ini cenderung makan itu kayak cemilan malam hari, kemudian pasti suka yang manis, coklat. Nah, pasti kan di situ ada kandungan gulanya. Jadi itulah yang menyebabkan penderita diabetes mellitus. Nah, satu lagi, penderita diabetes mellitus ini kan sudah gula darahnya tinggi. Kemudian kenapa dia masih mau makan banyak? Karena tadi gula ini kan fungsinya untuk supaya orang ini berenergi atau bertenaga. Kalau gula yang tidak masuk ke dalam tubuh kita, hanya mengendap di dalam darah, otomatis dia itu lemah, lesu, loyo, jadi kan tidak berenergi. Jadi ada reaksi tubuh atau respons itu pasti mau makan. Padahal walaupun dia makan, tapi tidak ada energi karena gula darah itu tidak dapat masuk ke dalam tubuh, hanya mengendap di dalam darah. Jadi makannya itu hanya reaksi tubuh untuk makan, tapi sebenarnya dia itu lemah, lesu, pasti ada yang keluarganya atau tetangganya yang menderita diabetes, tetapi dia tidur aja, tapi makannya tetap banyak, pasti ada kan? Nah, itu yang menyebabkannya, karena dia merasa tidak berenergi, tidak bertenaga. Saya perlu makan nih, saya harus makan yang banyak. Tetapi walaupun makan percuma saja, karena gula yang ada di dalam nasi tadi tidak dapat masuk ke dalam organ atau selnya, bisa masuk ke dalam tubuh, tetapi tidak dapat masuk ke dalam sel organ
badan, hanya di dalam darah. Tapi kalau kita ngecek kadar gula darah itu kan gula darah, bukan di dalam darah. Ada nggak yang tahu alat yang cek gula darah? Disuntikkan di tangan, kemudian darahnya keluar, cek pakai alat, cek pakai alat. Nah, kan ini gula darahnya kan, darahnya yang kita tes. Nah, penyakit diabetes ini gula yang mengendap di dalam darah, tidak dapat masuk ke dalam kulit kita, organ jantung kita dan sebagainya. Oh, berarti itulah penyampaian materi, yaitu penyuluhan tentang penyakit diabetes mellitus. Terima kasih kepada adik yang telah berkontribusi atau menyumbangkan waktunya untuk melakukan penyuluhan terhadap penyakit diabetes mellitus ini. Baik, saya sebagai moderator untuk pamit diri. Apabila ada salah kata, salah tingkah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyuluhan kami tentang diabetes mellitus di SMA N1 Bangkinang. Diabetes bukan akhir dari dunia, tapi awal untuk hidup yang lebih sehat. Setiap langkah yang diambil untuk mencegah diabetes adalah kemenangan. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dadah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.